Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat, kita bersyukur kepada Allah atas segala macam nikmat selain nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat waktu yang merupakan masuk kategori nikmat penting. Saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan haram. Maka sudah selayaknya setiap muslim tahu apa tugas-tugas utama di bulan Zulhijjah ini. Di antara amalan pokok atau tugas penting bagi setiap muslim di bulan Zulhijjah adalah berhaji. Haji bagian dari rukun Islam yang kelima, bersyarat jika mampu. Ketika kita bicara haji, banyak orang menyebut, menulis, membincangkan tentang haji mabrur, tapi baru sedikit yang tahu. Kalau bicara jenis-jenis haji, umumnya kita sudah paham. Dari sudut pandang umum keduniaan, jenis-jenis haji reguler, khusus atau plus, dan furoda. Tetapi haji yang mabrur banyak yang kurang faham. Sebagaimana ketika bicara amal ibadah apapun yang kita lakukan, kita harus berupaya menjadi amal soleh. Tapi tahukah kita syarat utamanya? Kita tengok surah Al-Mulk, surah ke-67 pada ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Fudail bin Iyad menjelaskan, menyinggung ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Disinilah kita dapat penjelasan bahwasanya kalau ingin amal apapun yang kita lakukan masuk kategori amal soleh alias diterima, maka yang pertama yang paling ikhlas karena Allah, dan yang kedua yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ketika kita bicara haji mabrur, kita sering dengar penjelasan potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah yang sering kita dapati istilah haji mabrur. Rasulullah bersabda, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran yang setimpal melainkan syurga. Tetapi apa haji yang mabrur itu? Mabrur terambil dari kata birrun, artinya baik. Yang dimaksud maqbulun, yang diterima. Jadi haji mabrur adalah haji yang diterima. Seperti apa kriterianya? Semua siapapun harus berupaya
Seperti saudara-saudara kita nun jauh di sana yang sedang menunaikannya, mudah-mudahan Allah beri perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan serta haji yang mabrur. Maka yang pertama harus ditunaikan ikhlas karena Allah semata, bukan karena pencitraan, elektabilitas, atau gila gelar. Allah sendiri yang menegaskan hal ini sebagaimana firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan tunaikan atau sempurnakan haji dan umrah karena Allah semata, bukan karena selainnya. Rasulullah sering menjelaskan, bahkan kita sebagian besar sudah hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seorang bergantung niatnya, dan seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya ikhlas terus, maka dia dapat pahala. Tapi kalau riya, Rasulullah pun pernah menjelaskan, memberi informasi kepada kita. Tatkala di hadapan sahabat, beliau menjelaskan, inna akhwafa ma akhawfum alaikum asyirkul asghari. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik yang kecil. Lalu sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu? Qala ar-riya, yaitu berbuat, beribadah, ingin dilihat, mendapat pujian orang lain. Maka kembali haji yang mabrur, penuhi yang pertama ikhlas karena Allah semata. Sepulang haji dipanggil tanpa gelar, tetap biasa saja. Ditulis namanya tanpa gelar hatitik, tetap bertindak, bersikap biasa saja. Tapi kalau orang terserang penyakit riya, maka dia akan marah bila namanya tidak dicantumkan dengan gelar, marah bila dipanggil tanpa gelar. Padahal tidak ada sebaik-baik haji kecuali Rasulullah, dan beliau haji cuma sekali sepanjang hidup, maka dikenal haji wada. Karena selepas haji berapa saat kemudian beliau sakit dan wafat. Tidak ada satupun penulisan Rasulullah dapat gelar Haji Muhammad. Jadi kalau ingin mabrur, ikhlas karena Allah. Lalu yang kedua, mutaba'ah, sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari awal sampai akhir. Karena masih banyak oknum membuat usulan-usulan, acara-acara baru terkait dengan haji, bahkan yang sudah saja dipangkas, diringkas-ringkas. Padahal tidak ada sebaik-baik panunan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagimu dalam diri pribadi Rasulullah suri teladan yang baik, contoh yang wajib diikuti. Apalagi beribadah, yaitu haji. Maka kalau ingin mabrur, ikuti. Mulai dari tata cara umrohnya, di mikot, memakai pakaian ihram, hadyu menyembelih, wukuf di Arafah, melontar, dan seterusnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sadar atau tidak, kita bisa saksikan sendiri di rekaman-rekaman yang beredar. Ketika seorang tawaf memulai dari sudut Hajar Aswad, bila mana tidak berhasil mencium langsung atau menyentuh langsung dengan tangannya, maka tidak perlu lagi dia mencium tangannya, cukup mengangkat tangan, bismillah, Allahu Akbar. Tapi berapa banyak orang yang memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad, sudah tidak bisa mencium langsung, tidak menyentuh langsung, mencium-cium tangannya. Bagaimana mungkin mabrur? Ikuti tuntunan Rasulullah, jangan ikuti kebanyakan orang. Entah siapa orang itu, kalau cocok ikuti, kalau tidak tinggalkan. Ma'asyiral muslimin, berikutnya Allah tegaskan dalam surah Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasulu
fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, terima, ambil jadi rujukan. Dan apa yang dicegah, tinggalkan, jangan perbuat. Contoh berikutnya tentang jamaah haji laki-laki yang bercukur, tanda tahallul. Pilihan cuma dua, yaitu memendekkan rata atau menggunduli habis. Tapi berapa banyak orang tidak mau mencukur sama sekali, hanya memotong beberapa helai saja, laki-laki. Bagaimana mungkin mabrur? Berikutnya, yang ketiga, indikasi haji mabrur adalah sumber harta yang digunakan halalan thayyiban. Percuma haji mau reguler, mau plus atau khusus, ataupun haji furoda, kalau sumber hartanya haram. Rasulullah pernah menegaskan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Rasulullah, sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Tapi di antara dua perkara halal haram ada yang di tengah-tengah, syubhat, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka berdasarkan hadis ini, jangankan yang haram, yang syubhat saja harus ditinggalkan jauh-jauh. Apalagi untuk membiayai haji. Surah Al-Baqarah ayat 188. Kembali Allah tegaskan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Apalagi menyuap hakim supaya bisa menguasai harta itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu. Jadi percuma haji ongkosnya dari menyuap, apalagi memperjualbelikan yang haram, berbuat maksiat. Maka tinggalkanlah jika ingin haji yang kita lakukan tergolong mabrur. Kita manusia hidup butuh makan, iya. Tapi tata cara memperoleh rezeki perhatikan. Allah sudah menanggung, tinggal kita wajib mencari dan bersabar. Jangan berlindung di balik kata, zaman sulit seperti ini jangan yang halal, yang haram saja susah. Ingat surah Hud, surah 11 pada ayat ke-6. Janji Allah tentang rezeki, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini melainkan Allah telah tanggung rezekinya. Barakallahu li wa lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat Jumat, semoga Allah memberi ampunan, hidayah, taufik dan keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya, bila mana haji yang kita tunaikan atau juga yang saudara-saudara kita sedang laksanakan di sana tergolong haji yang mabrur, maka setelah ikhlas karena Allah sesuai tuntunan Rasulullah, sumber hartanya halalan thayyiban, berikutnya hindari pelanggaran fatal yang menyebabkan hajinya menjadi batal. Apa pelanggaran utama yang harus dihindari? Tercantum dalam surah Al-Baqarah di ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu sudah diketahui.
Jadi pada umumnya sudah difahami, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, persiapan, keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan. Kemudian ayat sambungannya, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Inilah 3 pelanggaran fatal yang harus dihindari oleh jamaah haji kalau ingin hajinya mabrur, yaitu jangan melakukan rafas, jangan melakukan kefasikan, jangan melakukan jidal. Rafas ucapan perbuatan menjurus hubungan suami istri kecuali sudah tahallul. Maka bila dilanggar hajinya tidak akan masuk kategori mabrur, apalagi dengan sengaja, kecuali dikompensasi dengan dam, membayar denda. Kemudian fasik, jangan berbuat kezaliman, kemaksiatan meskipun dengan teman rombongan sendiri. Lalu jidal, berbantah-bantah, bertengkar, berdebat tanpa alasan. Kalau kita bisa hindari 3 pelanggaran utama, insya Allah hajinya mabrur. Lalu yang terakhir, kelima, indikasi haji mabrur adalah selepas menunaikan ibadah haji, dia berubah ke arah yang lebih baik. Dari sudut pandang akhirat, sebelum haji sudah sholat fardu 5 waktu, pulang haji dia tambah giat, ditambah dengan sunnah-sunnah qobliyah, ba'diyah dan sunnah-sunnah yang lainnya. Makin gemar berbuat kebaikan, makin terdepan bila mana ada hal-hal urusan akhirat. Sebelum haji rajin berinfak, setelah haji ditambah infaknya. Kepada keluarga makin sayang, kepada tetangga makin saling menghormati. Itulah indikasi haji mabrur. Sebaliknya akan menjadi percuma bila sepulang haji justru kembali maksiat, makin malas. Bukankah secara umum kita diperintahkan untuk berubah ke arah yang lebih baik? Siapa saja ketika mendapat peluang untuk berubah tapi tidak digunakan, dia akan menyesal nanti. Surah Ar-Ra'du di tengah ayat 11, surah 13 di tengah ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sebelum kaum itu sendiri berupaya mengubahnya. Jadi haji yang mabrur, poin yang kelima, adalah berubah ke arah yang lebih baik. Makin taat, makin takut kepada Allah, makin giat, makin sadar. Mudah-mudahan di saat ajal tiba tergolong husnul khatimah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah indikasi haji mabrur. Salah satu ibadah di bulan Zulhijjah. Begitu pula amalan yang lainnya selain haji. Maka berupayalah ikhlas dan ikuti tuntunan Rasulullah. Seperti apa? Berkurban, puasa sunnah di bulan Zulhijjah tanggal 9, puasa Arafah, dan juga berhari raya nanti. Ikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain ikhlas, mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita apapun namanya tergolong amal soleh. Semoga kalaupun ada kesalahan, Allah maafkan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, taufik, keberkahan fid dunya wal akhirah. Semoga yang sedang sakit Allah beri kesembuhan, yang sedang sulit diberi kemudahan, yang belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah beri kesempatan bisa menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga kita mati dalam husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.